Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa penting umat Islam di bulan Rajab ialah Isra Mi'raj. Setiap tahun diperingati oleh umat Islam adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang berada di lapisan langit ketujuh. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Simak ulasannya dalam video ini dan tonton terus hingga akhir. Namun sebelum lanjut, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Kronologis peristiwa Isra Mi'raj banyak diceritakan dalam hadis-hadis sahih, di antaranya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam waktu satu malam dengan mengendarai buraq, yaitu makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang luar biasa. Pada perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi lainnya. Saat membuka pintu langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Beranjak ke langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Setelah itu di langit keempat dan kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris serta Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Palah di lapisan langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Ibrahim yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk mendirikan salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian diwajibkan bagiku salat 50 kali dalam setiap hari. Aku pun kembali dan lewat di hadapan Musa alaihissalam. Musa bertanya, "Apa yang telah diperintahkan kepadamu?" Aku menjawab, "Ku diperintahkan salat 50 kali setiap hari." Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 kali salat dalam sehari. Dan aku, demi Allah, telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu. Dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini didasarkan atas pengalaman Nabi Musa alaihissalam ketika diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun berulang kali pulang balik antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam hingga akhirnya Rasulullah SAW menerima perintah salat 5 waktu. Aku pun kembali dan akhirnya aku diperintahkan dengan 5 kali salat dalam sehari. Aku kembali kepada Musa dan dia berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Aku diperintahkan dengan 5 kali salat dalam sehari. Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 kali salat dalam sehari. Dan sesungguhnya aku telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu. Dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Beliau berkata, "Aku telah banyak memohon keringanan kepada Rabbku hingga aku malu, tetapi aku telah ridha dan menerimanya. Ketika aku telah selesai, terdengar suara orang yang berseru, 'Sungguh aku telah memberikan keputusan kewajibanku dan telah aku ringankan untuk hamba-hambaku.'" Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW disarankan untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW enggan melakukannya. Beliau pun menerima perintah salat fardu 5 waktu tersebut dengan ikhlas. Peristiwa atau kisah Isra Mi'raj menunjukkan besarnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
dan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara Nabi dan Rasul. Kisah Isra Miraj ini mungkin tidak terpikirkan oleh logika dan nalar manusia biasa, tetapi wajib untuk dijadikan pelajaran bagi umat Islam. Semoga peristiwa Isra Miraj dapat membuat kita semakin mengetahui sejarah Islam dan asal-usul salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab.